Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam, Kelompok 8 Semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam dengan dosen pengampu Bapak Mufti Al-Anam, MHI. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 4 anggota, yakni yang pertama, Ladika Fatimah Az-Zahra dengan NIM 1261022111052. Yang kedua, Muhammad Irfan Syah dengan NIM 1261022111065. Yang ketiga, Muhammad Ulin Nuhan Yusuf dengan NIM 1261022111072. Dan yang terakhir, Natasha Nur Elviana dengan NIM 1261022111082. Simak penjelasan video berikut ini. Konsep dasar peradilan Islam atau qadha. Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab Fikih Al-Islam wa Adilatullah, qadha merupakan memutuskan pertentangan dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum syara bagi pihak yang bersengketa. Peradilan yang dimaksudkan di sini ialah menetapkan hukum secara adil sebagaimana ketentuan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum peradilan atau qadha adalah fardu kifayah, maka dari itu harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi mendasar, seperti orang yang paham agama, sabar, mulia, amanah, dan kokoh. Pembuktian dalam peradilan Islam. Pembuktian peradilan Islam adalah alat bukti yang menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga dengan berpegangan pada alat bukti tersebut, hakim dapat memutuskan sengketa di antara mereka. Macam-macam alat bukti ialah ikrar atau disebut dengan pengakuan, syahadah atau disebut dengan kesaksian, yamin atau disebut dengan sumpah, nukul atau disebut dengan menolak sumpah, qasamah atau disebut dengan sumpah keyakinan hakim, dan bukti-bukti lain yang dapat dipergunakan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarat hakim dan saksi dalam peradilan Islam. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kedudukan sebagai hakim yaitu yang pertama laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima Islam, yang keenam adil, yang ketujuh tidak rusak pendengaran dan tidak rusak penglihatan. Al-Asani menambahkan seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al-Quran dan seluk-beluk keilmuannya, sunnah, ijma ulama, salaf, ilmu ketatabahasaan, dan qiyas. Yang kedua, syarat-syarat saksi secara umum menurut ulama fikih mencakup yang pertama berakal sehat dan balik atau dewasa, yang kedua merdeka, yang ketiga Islam. Syarat-syarat kesaksian non-muslim dapat diterima jika satu tidak buta, yang kedua tidak bisu, yang ketiga adil, yang keempat netral atau tidak ada kepentingan. Adapun kesaksian berdasarkan jenis kelamin menurut fikih ulama dikategorikan ke dalam syarat-syarat khusus. Pada dasarnya ulama fikih mengetahui kedudukan perempuan untuk dapat menjadi saksi. Namun demikian ulama fikih berbeda pendapat tentang penerimaan kesaksian perempuan baik berdasarkan jumlah saksi maupun masalah yang dimintakan kesaksian. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara ijtihad dan ifta dalam peradilan Islam. Ijtihad adalah melakukan istinbat hukum syariat dari segi dalil-dalil terperinci di dalam syariat,
Sedangkan ifta atau fatwa adalah menerangkan hukum-hukum Allah, menjelaskan hal-hal halal dan haram yang wajib diketahui oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk hubungan antara ijtihad dan ifta adalah ijtihad dapat mewujudkan produk hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, sedangkan ifta atau fatwa dapat dijadikan sebuah pertimbangan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam sebuah peradilan. Yang selanjutnya adalah sejarah peradilan dalam masa Rasulullah. Pada awal periode ini, hukum dan peradilan langsung dilakukan oleh Rasulullah. Beliau berfungsi sebagai hakim, baik tingkat pertama, terakhir, maupun tingkat tertinggi. Yang terakhir terjadi adalah seorang sahabat telah memutuskan suatu putusan perkara, namun keputusan tersebut ditolak oleh yang berperkara. Maka pihak yang berperkara dapat mengajukan atau mengadakan banding langsung kepada Rasulullah. Seperti yang terjadi pada Ali saat beliau diutus menjadi qadhi di Yaman. Hal tersebut dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengambil sebuah keputusan hukum berdasarkan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.